Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya, kita ulas berita. Kasus yang menjerat Teddy Minahasa, seorang jenderal berpangkat bintang 2 dalam keterkaitan peredaran narkoba, semakin hari semakin terlihat. Ada upaya untuk berbelit-belit, ada upaya untuk berkelit, ada upaya untuk menghindar dari hukuman kasus narkoba. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa Teddy Minahasa yang memerintahkan Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan barang bukti tangkapan narkoba dengan tawas. Semula permintaan untuk mengganti tawas ditolak atau tidak diakui oleh Teddy Minahasa sang jenderal. Namun belakangan diakui bahwa ya, itu memang chat saya. Dodi Prawiranegara sebagai bawahan Kapolda pada saat itu mempertanyakan apakah perintah ini benar, dan diyakini bahwa perintah tersebut benar, sehingga Dodi Prawiranegara mencari cara untuk menghindari perintah tersebut. Namun lagi-lagi perintah tersebut diulangi dan akhirnya dilaksanakan. Sabu-sabu diganti dengan tawas sebelum dimusnahkan. Datang Kapolda Sumatera Barat saat itu yang dijabat Teddy Minahasa untuk memusnahkan sabu. Belakangan terungkap bahwa peran Anita alias Linda Pujiastuti sangat dominan dengan perintah dari Teddy Minahasa. Dodi Prawiranegara tidak kenal yang namanya Linda Pujiastuti. Yang memperkenalkan justru Teddy Minahasa dengan mengirimkan nomor telepon ke yang bersangkutan. Untuk menghindari itu, Dodi Prawiranegara menyamarkan dirinya menjadi Arif, dan Ariflah yang berkomunikasi dengan Linda Pujiastuti. Percakapan demi percakapan diungkap dalam persidangan. Disinilah terkuak bahwa semua skenario berawal dari Teddy Minahasa. Teddy Minahasa memiliki istilah galon, invoice, dan sembako. Semua itu disamarkan sebagai istilah dari nama sabu-sabu tersebut. Terungkap juga di persidangan bahwa Linda juga kerap tidur dengan Teddy Minahasa. Bahkan pengakuan juga sangat mencengangkan, dan ini menjadi catatan kepolisian bahwa Teddy Minahasa menurut Linda telah menikahi Linda dengan secara siri. Upaya berkelit Teddy Minahasa seolah-olah dibenarkan dengan kehadiran saksi ahli
saksi ahli bahasa, saksi ahli hukum pidana, saksi forensik. Namun saya yakin hakim tidak akan terpengaruh dengan itu, karena hakim memiliki keyakinan dari perjalanan persidangan ini sudah mengungkap fakta-fakta persidangan. Yang terakhir, terungkap bahwa setelah Teddy Minahasa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus narkoba, masih ada upaya untuk intervensi terhadap orang tua Dodi Prawiranegara dan juga istri Dodi Prawiranegara. Mari kita simak bersama bagaimana analisa. Itu sebenarnya analisa saya sama, namun kemarin saya sudah mencoba mengungkapkan, tetapi ada kendala suara. Ini agar tidak terjadi lagi, saya ungkapkan dengan narasi yang sama persis ya, intinya adalah sama persis. Mari kita simak bersama. Langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu lalu, terungkap skenario buang badan yang diduga telah direncanakan Teddy Minahasa agar ia dan Dodi dapat lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut diperjelas dengan adanya rekaman suara percakapan via telepon antara Teddy Minahasa dengan istri Dodi Prawiranegara, Rahma Dharma Putri, yang diputar dalam persidangan. Maksud saya gini, Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibuntuti, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap, Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa nih, apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa, ya toh. Siap, Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu, dibayar oleh negara berapa dia, jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, Ini suara saya bisa Teddy. meringankan Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif, gitu loh, Nen. Paham ya, Nen, ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Amang juga nggak ngerti itu, Pak, izin. Buang badan itu maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Selain itu, ayah terdakwa Dodi Dibebankan kepada Arif semua. Aduh. Kita simak lagi sahabat, ini dari ayah dari Dodi Prawiranegara. Kita simak bersama. Prawiranegara, Irjen Purnawirawan Maman Supratman menyebut ia pernah mendapat telepon dari Teddy agar dirinya mau membujuk anaknya untuk mendukung upaya hukum yang tengah dihadapi Teddy. Saya bilang, dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Wah, benar bukan? Ada upaya untuk buang badan
dan itu di telepon ya dari Teddy Minahasa kepada orang tua Dodi yang menurut berita juga seorang purnawirawan Polri berpangkat bintang 2. Inilah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Teddy Minahasa selain upaya-upaya mengelak lainnya. Mari kita simak bersama. Ungkapkan. Namun dalam persidangan pada Kamis lalu, Teddy menyangkal bahwa dirinya telah melakukan intervensi kepada istri dan ayah Dodi. Ya, percakapan saya dengan istri saudara Dodi adalah rekomendasi dari orang tuanya Dodi, gitu. Dan saya juga punya bukti percakapan istri saya dengan istrinya saudara Dodi, yang dimana dia minta tolong. Tidak ada intervensi, apalagi ngajak skenario, karena saya sendiri waktu itu tidak tahu posisi saya ini kok ke bawah-bawah dari mana. Fakta lainnya hadir dari terdakwa kasus peredaran narkotika Linda Pujiastuti alias Anita. Dalam persidangan terdakwa Linda membuat pengakuan bahwa ia dan Teddy Minahasa pernah ke pabrik sabu di Taiwan beberapa tahun silam. Linda menyebut Teddy meminta 100 miliar rupiah agar sabu seberat 1 ton bisa lolos masuk ke Indonesia. Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Mau dikawal masuk ke Indonesia. Wah. Luar biasa ini sahabat. Ini adalah bukan kasus main-main sahabat. Ini adalah kasus besar. Semoga saja Linda akan mengungkapkan kasus ini dan hakim akan mempercayai apa yang sudah disampaikan Linda dalam proses persidangan. Mari kita saksikan lagi kelanjutannya. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one. Bilang begitu. Ya kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Wow, 100 miliar. 100 miliar. Aduh. Pantesan ya. Duitnya banyak. Aduh. Lalu ada kecurangan apa lagi yang akan diungkap dalam persidangan ini? Mari kita lihat bersama. Sementara itu, sejumlah bukti chat serta modus operandi Teddy Minahasa terus mencuat dalam persidangan. Salah satu ahli digital forensik yang dihadirkan pada tanggal 2 Maret turut membeberkan bagaimana Teddy Minahasa memerintahkan AKBP Dodi Prawira Negara agar barang bukti sabu diganti dengan tawas. Meski membenarkan adanya percakapan dengan Dodi Prawira Negara untuk menukar barang bukti dengan tawas, namun Teddy Minahasa menampik bahwa chat itu dimaksudkan sebagai perintah, melainkan untuk menguji integritas anak buahnya. Maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Oke. Dan bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi.
Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Wah, ini pengakuan yang membongkar borok daripada anggotanya. Apa benar demikian? Mari kita saksikan lagi kelanjutan dari kasus yang sangat menghebohkan Indonesia ini. Meski para tersangka lain menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu terlibat penjualan dan peredaran 5 kg sabu, namun nyatanya hingga saat ini Teddy tak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Tidak pernah menyesal dan tidak merasa bersalah. Itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil vonis putusan akhir terhadap Teddy Minahasa, seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang terlibat dalam pusaran peredaran kasus narkoba. Tidak main-main sahabat, peredaran narkoba ini disutradarai oleh seorang jenderal bintang 2. Dan sangat miris ketika jabatan dipergunakan dalam peredaran ilegal narkotika di Indonesia. Demikian sahabatku, semoga ulasan berita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.